Udah nggak usah. Jangan ditutup, Bu. Ini timer ya. Tinggal pakai timer juga bisa kan? Bisa pakai timer. Ini takutnya lagi rame banget, kadang lupa kan. Ini mixing, ini namanya mixer. Ya biar dia ngembang aja. Aku udah telur ya. Ini Bijak. Siang Om, ini dengan Om siapa Om? Dengan Diki. Bang Om Diki ya? Iya. Om boleh nanya nih Om, ini kalau bikin waffle pancake ini suhunya ini kan ada yang nanya di YouTube, suhunya berapa sih Om? Kalau saya biasa itu udah ditutup itu 110-an. 110 derajat Iya. Celcius gitu. Ya ditutupnya ya. Jadi diukur gitu ya? Iya diukur ya. Nah itu kan ada alatnya sendiri Om. Iya. Nama alatnya apa tuh? Nama alatnya termometer aja. Termometer. Termometer ya infrared ya, pakai infrared. Nah terus untuk kayak di timerin itu berapa lama tuh? Oh itu timernya itu bolak-balik kira-kira 14 menit. Itu udah total tuh 14 sampai 15 menit. Ini kalau timernya itu 14 menit Iya dibalik. Nah, pokoknya 14 menit itu total. berarti Total. 7 menit balik gitu. Iya kira-kira segitu. Nah Om, untuk Om sendiri di sini kan udah lama nih Om, penjualannya gimana?
Penjualan kalau di Podomoro ini bagus ya. Pokoknya setiap Sabtu Minggu itu selalu ramai. Apalagi hari Minggu itu antrinya panjang. Terus untuk bahan bakunya ada yang dirahasiain gitu? Kalau bahan baku ya udah pasti ya. Kalau yang kita ada di rahasianya di tepung premixnya. Tapi kalau untuk yang lain, Oh, yang lain sama aja semua. kayak bahannya apa aja? Bahannya ya putih telur, kuning telur, terus lemon, terus tepung, terus minyak, susu, Nah, sama kalau susu. kalau Om sendiri ini proses sambal pancake ini butuh berapa lama Dari mixer, dari 20 menit. Dari mixer sampai manggang, selesai semua 20 menit. kalau untuk menempuh resepnya ini berapa lama? Kalau saya hampir 1 minggu ya, 1 minggu. hampir. Jadi yang spesialnya itu rahasianya di tepungnya gitu. Ya di tepung. Kalau untuk ada orang yang mau buka usaha sendiri, kalau modalnya awal-awal berapa? Kalau modal awal-awal kalau membuka sini tergantung ya, karena kalau saya kan pakai kompor yang bagus ya, jadi itu relatif ya. Kalau pakai kompor yang murah mungkin ya bisa murah, terus pakai mixer yang murah. Kalau saya pakai mixernya yang bagus, kompornya juga custom yang bagus, yang stainless. Kira-kira kalau yang biasa-biasa aja berapa? Kalau biasa-biasa aja ya di atas 5 juta lah, 13? di atas 5 juta, 7 jutaan, 7 juta? 7 juta sampai 10 juta lah. Alat kompornya aja? Iya, kompor, mixer, semuanya. Nah kalau kompornya sendiri tuh dijual umum atau dicari khusus? Kalau saya custom ya, saya custom. Itu belinya di toko online atau gimana? Langsung, Langsung? langsung. Jadi kita ke tempat saya di tempat Pengrajin ya? iya pengrajin. Di Jakarta ada gitu? Jakarta ada. Terus kalau untuk kelebihan sambal pancake kopi sendiri ini kan tadi ada yang pakai tepung khusus. Iya. Fungsinya apa? Fungsinya jadi kalau dia udah dingin itu dia tetap lembut, nggak gabes gitu, nggak, rasanya itu tetap lembut, lumer di mulut. Ini kalau toppingnya sendiri buat sendiri atau ada yang beli dulu? Kalau topping itu sebagian beli, sebagian kita bikin sendiri. Nah kalau usaha kayak gini presentasi untung sama modal berapa sih? Biasanya sih kalau kuliner ya, semua ya kuliner itu kita ngambil di HPP itu modal bahan baku itu di 40%. Nah jadi nanti ada pengeluaran buat gaji karyawan, terus ada buat sewa tempat. Nah totalnya itu kita bersihnya dapatnya 40% atau kurang sedikit. Nah untuk sambal pancake ini sekarang udah ada namanya sendiri atau Udah ada. udah brand sendiri? Ya. Ini kita sambal pancake by Pempek MNC. Karena Om Didi ini backgroundnya punya usaha Pempek, iya. sambal pancake ini berasal dari pempek juga, Bang? Iya, dari usaha kita pempek pertamanya, terus akhir bulan Januari 2022 kita baru buka safolnya. Kalau pempeknya kita dari tahun 2017. Kalau untuk di Podomoro Om, omsetnya berapa?
Hah? Omsetnya berapa? Oh, omsetnya kalau di Podomoro itu kalau hari Sabtu kira-kira 100 box ya. Jadi satu boxnya itu 25.000. Jadi 2.500.000. Terus kalau hari Minggunya itu rata-rata di 200 box, bisa lebih kadang, bisa kurang sedikit, Kisaran 5 jutaan. Ya. Kalau jadi kalau ada orang yang mau ini niatnya udah franchise atau belum? Ya, sekarang kita udah mulai buka. Nanti kalau teman-teman yang dibanding ribet-ribet ya kan, terus namanya juga nggak tahu ya kan, karena kita di sini udah dikenal, kita bukanya juga di beberapa tempat. Jadi orang taunya, oh Shuffle Pancake yang itu ya yang di Podomoro ya gitu. Jadi pada tahu kita buka di Cibinong juga ada, terus di Juanda, Depok, Jalan Juanda, terus di Bukit Golf. Jadi rata-rata orang tuh ini yang di Podomoro ya gitu. Makanya yang lain juga ketularan rame semua gitu. Jadi udah lumayan banyak juga cabangnya. Ya, Berarti kalau ada yang mau franchise buka kisaran berapa? kalau franchise nanti kita di angka 30 juta. Nah, 30 juta itu udah dapat kompornya kompor stainless, itu custom ya. Itu udah dari kita. Terus mixernya udah yang bagus, yang pakai timer. Udah dapat alat-alatnya, satu set udah dapat timernya, udah dapat termometernya, pokoknya satu set, satu kompor. Om Diki, kesulitan dalam usaha Shuffle Pancake ini apa dia? Selama jalanin usaha ada kesulitan nggak nih? Kesulitannya nggak ada sih kalau saya pribadi. Karena background Om Diki suka masak gitu. Iya, karena suka masak memang dari dulu sama istri kan, berdua. Jadi pas mau ada menu baru itu kita selalu berdua. Jadi kalau orang yang masih awam di dunia masak agak susah mungkin. Susah sih, susah. Kalau buat baking susah kalau orang awam banget. Mendingan franchise deh. Franchise juga itu keuntungannya gede kok, keuntungannya 100%. Paling nanti kalau setelah franchise paling bahan baku dari kita supply. Tapi tetap untungnya tetap gede. Kalau Om Diki ini dari awal sampai sekarang sudah balik modal atau belum? Sudah nama-nama cabang. Nama cabang gitu ya? Iya, alat-alatnya kan Pas lumayan. balik modal dalam usaha ini berapa bulan waktu itu? Kalau kayak di KFC gitu, 1 bulan tuh yang di samping Mayor Rocking, 1 bulan udah balik modal. 1 bulan udah balik modal? Iya, udah balik modal. Dari modal 30 Iya, juta gitu. udah balik modal. Karena rata-rata penjualannya bagus. Nah terus kalau kita biasanya setiap buka cabang baru selalu ada review dari influencer kan. Nah itu jadi orang pada tahu. Itu yang bikin rame. Terus orang udah nyobain, rasanya cocok pasti balik lagi. Untuk terakhir Om, pesan-pesan kalau orang yang mau buka usaha? Kalau mau buka usaha, itu ya mesti konsisten ya, konsisten. Terus ya belajar terus sih. Terus harus promosinya mesti bagus. Buat marketingnya lah mesti bagus ya. Biar orang tahu gimana. Terus yang pasti rasa. Kalau rasa itu orang udah pada tahu. Terus nanti rasanya enak pasti rame. Kalau dari misalnya kalau nggak habis Om, itu pernah ngalamin nggak sih? Pernah, pasti semua orang usaha kuliner pasti. Serame-ramenya gimana pasti. Itu misal ada bahan baku yang nggak habis, Nggak habis. Nah kalau kayak gini rentannya di telur ya, rentan di telur, terutama kuning telurnya ya kita buang. Jadi iya ganti yang baru karena kita menjaga kualitas rasanya. Kalau pas orang dapat rasanya pas yang telurnya nggak bagus, nanti orang kecewa. Udah kecewa, nanti bakalan sepi. Untuk terakhir Om nyebutin untuk yang mau coba Shuffle Pancake dan kita boleh dicoba. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain Shuffle Pancake by PMPMNC, itu ada di Podomoro ya. Podomoro itu PGV nah, Podomoro Golf View di sekitaran Masjid At-Thohir ya, masjid yang viral itu At-Thohir itu setiap Sabtu dan Minggu pagi sampai jam 12 siang. Terus ada juga kita di samping KFC Mayor Oking Cibinong, di Jalan Mayor Oking Cibinong. Itu ada KFC, sampingnya itu ada tenda-tenda seperti ini juga, itu setiap hari. Bukanya sore sampai malam jam 11. Terus ada juga di Juanda itu setiap hari Minggu, bazar pagi. Di samping Pesona Square ada ruko-ruko. Nah, di situ ada bazar tenda juga, itu setiap hari Minggu. Lalu ada di ini juga di Bukit Golf, di perumahan Bukit Golf Cibubur, itu setiap Sabtu dan Minggu sama seperti Podomoro dari pagi sampai jam 12 siang.